Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kurasa aku tidak mengenalmu, kan? Hati Hanli tergerak saat mendengar kata-kata Yuluo, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia dengan cepat mencari di benaknya, tetapi dia masih tidak memiliki kesan tentang gadis lembut di depannya ini. Faktanya, ketika dia melihat gadis ini sebelumnya, dia tidak tahu mengapa dia merasakan keakraban yang samar. Namun, situasi saat itu tidak memungkinkannya untuk mempertimbangkan aspek ini. Tapi kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Wanita muda itu terkikik dan tetap tidak bergerak, tetapi seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Garis-garis cahaya hitam terjalin di udara untuk beberapa saat sebelum proyeksi kera bermata tiga dengan tanduk aneh di kepalanya muncul. Jiwa menangis, itu kamu. Melihat adegan ini, otot wajah Hanli berkedut. Dia berdiri di sana kosong untuk beberapa saat sebelum berbicara. Sepertinya kita sudah berpisah terlalu lama. Guru sudah melupakanku, Weeping Soul berkata dengan samar dengan sedikit kekecewaan di matanya. Bagaimana bisa? Aku terlalu terkejut. Bukankah kamu dipanggil oleh seseorang dari dunia abadi sejati untuk naik? Bagaimana kamu muncul di dunia debu? Hanli menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan gembira. Di sisi lain, si Chuan Kong, Husan, dan Bai Lian tercengang saat melihat Yuluo memotong belenggu di tubuh Hanli. Namun, ekspresi mereka berubah setelah mendengar percakapan antara Hanli dan Weeping Soul. Mereka secara alami bingung mengapa Hanli tiba-tiba memiliki bawahan yang bisa memanggil angin dan hujan di dunia debu. Namun, tidak baik bagi mereka untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, di mata mereka, Hanli menjadi sedikit lebih tak terduga. Hanya cahaya ajaib yang tampak tenang. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan semua jenis kecelakaan yang menimpa Hanli. Belum terlambat untuk membicarakan hal ini nanti. Tuan, pertama-tama Anda harus menggunakan manik petir pembilas emas ini untuk membuka segel pada dantian Anda dan memulihkan kekuatan Anda. Weeping Soul melambaikan tangannya, dan manik emas seukuran telur muncul di telapak tangannya. Manik itu diukir dengan pola kilat, dan terus-menerus memancarkan busur listrik emas halus ke sekitarnya. Baut petir emas ini memancarkan perasaan yang ekstrim, mirip dengan petir Devil Bane ilahi Hanli. Begitu manik petir muncul, aura mengerikan di sekitarnya segera menghilang. Manik guntur pembilas emas. Mungkinkah kekuatan guntur di dalamnya adalah guntur emas pembilas tulang? Alis Hanli berkedut saat dia bertanya. Tuan, Anda tahu tentang guntur emas penggosok tulang. Itu benar, manik petir ini disempurnakan dari petir emas pembersih tulang, dan itu adalah kutukan dari hukum petir yin yang menyebalkan, kata Weeping Soul Beast dengan sedikit terkejut sebelum menjentikkan jari. Manik petir emas terbang keluar, berubah menjadi bayangan emas, dan menghilang ke dantian Hanli. Busur listrik emas segera muncul di dantiannya dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Dalam sekejap mata, mereka telah menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Jantung Hanli berdebar kencang dan dia langsung duduk bersila. Pada saat ini, kilatan petir hitam muncul dari perut bagian bawahnya. Dua warna emas dan hitam terjalin dengan intens. Seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan keringat dingin mengucur di tubuhnya. Wajahnya menjadi hijau dan putih, dan otot-otot di wajahnya terus berputar. Dia terlihat sangat kesakitan. Dalam dantiannya, manik petir emas menembakkan busur listrik emas, dan mereka terjalin erat dengan petir hitam. Begitu petir hitam bersentuhan dengan busur emas listrik, mereka segera menghilang. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan setelah beberapa dikalahkan oleh busur emas listrik, mereka segera berkumpul seolah-olah memiliki pikiran sendiri, lalu berubah menjadi petir hitam yang lebih tebal yang melawan busur emas listrik. Kekuatan petir hitam tebal ini meningkat pesat, dan busur listrik emas tidak dapat membubarkannya dengan cepat.
Kedua belah pihak segera terkunci dalam jalan buntu. Pada saat ini, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dari tubuh Han Li, memancarkan fluktuasi yang mengandung kekuatan hukum waktu. Fang Yi muncul dan langsung menyatu dengan petir emas, menerkam ke arah petir hitam. Dengan tambahan kekuatan waktu, petir emas dengan cepat menang dan menekan petir hitam. Han Li hanya bisa mendengar beberapa suara teredam dari tubuhnya, dan kemudian hembusan ki hitam menyembur keluar dari dantiannya dan dengan cepat menghilang. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan menyebar ke sekitarnya seperti gelombang pasang. Cahaya keemasan terlalu kuat dan terlalu cepat, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba berdengung dan bergetar. Weeping Soul, yang berada di sampingnya, juga terdorong mundur beberapa langkah oleh cahaya keemasan. Matanya yang indah bersinar, dan dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Han Li tiba-tiba berdiri, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya menyala dan menghilang. Tuan, saya tidak menyangka kekuatan spiritual surgawi Anda begitu mendalam. Saya khawatir itu tidak lebih lemah dari ranah Dewa Tai, Weeping Soul memuji. Larangan petir jahat ini secara pribadi ditetapkan oleh Yin Chi itu. Sekarang sudah rusak, akankah orang itu merasakannya? Han Li tidak mengobrol dengan Weeping Soul, dan bertanya dengan wajah serius. Tuan, jangan khawatir. Yin Chi itu memadatkan 5 cacing jiwa neter sekaligus, dan mengonsumsi banyak malevolen ki asli. Sekarang dia berada di pengasingan untuk pulih, dia tidak akan merasakannya. Weeping Soul berkata dengan sebuah senyuman. Ketika Han Li mendengar ini, wajahnya rileks, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir keemasan. Itu adalah Gold Rinsing Thunderbat, tetapi telah menyusut satu ukuran. Dia menjentikkan jarinya, dan 4 pedang hijau kecil ditembakkan seperti kilat. Mereka langsung menembus larangan si Chuan Kong dan pintu penjara lainnya, dan mengelilingi mereka berempat. Diiringi dengan beberapa suara renyah, belenggu pada mereka berempat dipotong-potong, dan jatuh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Han Li menjentikkan jarinya lagi, dan manik guntur pembilas emas di tangannya terbang keluar, dan jatuh ke tangan si Chuan Kong, yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama, dia berkata, gunakan Thunderbat ini untuk menghilangkan larangan di tubuhmu. Si Chuan Kong tidak mengatakan apa-apa, dan menekan Thunderbat di perut bagian bawahnya. Golden Thunderbat segera melintas dan memasuki tubuhnya. Segera, busur listrik emas muncul di tubuhnya, dan dia buru-buru duduk dengan menyilangkan kaki. Husan dan yang lainnya keluar dari sel penjara masing-masing, dan datang ke sisi si Chuan Kong, dan menunggu dengan tenang. Ngomong-ngomong, Tuan, benda-benda ini milikmu. 9 pedang awan bambu ini adalah harta sihir terikatmu. Aku menyimpannya untukmu, jadi kamu bisa mengambilnya kembali dulu. The Weeping Soul Beast melambaikan tangannya, dan cahaya hijau menyala di depannya. 9 pedang awan bambu dan penyimpanan harta sihir Han Li muncul. Sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li, dan dia melambaikan tangannya untuk melepaskan semburan cahaya hijau. 9 pedang awan bambu disimpan ke dalam tubuhnya, dan dia juga mengenakan harta sihir penyimpanannya. Setelah melakukan semua itu, dia menoleh untuk melihat Weeping Soul Beast dan menghela nafas. Weeping Soul Beast, itu semua berkat kamu kali ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. The Weeping Soul Beast menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tuan, ini semua berkat Anda. Jika bukan karena dukungan dan pengasuhan Anda, saya tidak akan dapat mencapai kultivasi saya saat ini, kata Weeping Soul Beast dengan menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini. Omong-omong, apa yang terjadi dengan Nether Soul Worm di pikiranku? Tampaknya disegel oleh semacam kekuatan. Han Li tersenyum, tetapi dia segera memikirkan sesuatu lalu bertanya. Cacing jiwa Nether adalah kemampuan bawaan dari suku 9 Nether, dan sangat sulit untuk dihadapi. Namun,
Saya belum pernah bermalas-malasan di kota selama beberapa hari terakhir, dan usaha saya telah membuahkan hasil. Saya menemukan sebuah zat awan khusus yang dapat sedikit menyegel cacing jiwa neter. Saya mencampurnya ke dalam pil jiwa yin surgawi dan mengambil kesempatan untuk menyegel cacing jiwa neter di pikiran Anda, kata Weeping Soul Beast dengan ekspresi serius. Jadi seperti itu, Weeping Soul, kamu tidak lahir di dunia debu, tapi kamu bisa membuat suku 9 neter takut padamu sekarang karena kamu berada di alam 9 neter. Apakah ada alasan tersembunyi? Han Li mengangguk perlahan sebelum mengganti topik. Ekspresi rumit muncul di wajah Weeping Soul Beast. Setelah beberapa lama, perlahan berkata, ceritanya panjang. Saat itu, saya dipanggil dari alam roh dan naik ke alam dewa sejati. Orang yang memanggil saya adalah seorang kultivator ranah dewa agung dari pengadilan surgawi. Han Li mengingat adegan ketika Weeping Soul Beast naik dari alam roh. Dia tidak bisa menahan perasaan tergerak, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. The Weeping Soul Beast menjelaskan, orang itu tidak memiliki niat baik dalam memanggil saya ke alam dewa sejati. Namun, dia menyukai kemampuan saya untuk melahap jiwa dan membantunya mengembangkan kemampuan ilahi. Saya berkultivasi di bawah orang itu selama lebih dari 5.000 tahun, dan kultivasi saya sedikit meningkat. Saya mencapai alam dewa emas. Kultivasi orang itu juga terus meningkat, dan dia mulai memutuskan 3 mayat. Namun, ada kesalahan dalam prosesnya, dan klon jiwa mayat melarikan diri dan membawaku pergi. Setelah beberapa putaran dan belokan, saya datang ke dunia debu, kata Weeping Soul Beast perlahan dengan ekspresi yang rumit. Begitu, namun, 3 mayat abadi seharusnya pergi ke alam reinkarnasi ketika dia datang ke dunia debu. Bagaimana kamu datang ke alam 9 neter? Han Li mengangguk pelan lalu bertanya. Ketika saya dibawa ke dunia debu oleh klon jiwa mayat tidak memiliki niat baik terhadap saya, jadi saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, saya datang ke alam 9 neter dan bergabung dengan suku 9 neter, kata Weeping Soul Beast dengan samar. Meskipun klon jiwa menangis membuatnya terdengar sederhana, Han Li dapat menebak bahwa pasti ada banyak liku-liku. Sekarang waktunya mendesak, dia tidak bertanya secara detail. Fisik saya condong ke arah atribut yin. Tidak hanya saya tidak merasa tidak nyaman ketika saya datang ke dunia debu, lingkungan di sini secara tak terduga sangat cocok untuk kultivasi saya. Selain itu, saya berasal dari latar belakang yang luar biasa dan menguasai hukum, dari melahap jiwa. Hukum ini cukup langka, dan karena ini, saya diterima sebagai murid oleh penguasa 9 neter, dan saya telah berkultivasi sampai sekarang, lanjut Weeping Soul Beast. Tampaknya ini adalah berkah tersembunyi. Ranah apa yang telah dicapai kultivasimu sekarang? Han Li bertanya setelah sedikit merenung. Tuan 9 neter merawat saya dengan baik dan memberi saya banyak sumber daya kultivasi. Saya baru saja memasuki ranah Dewa Tai lebih dari 100 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang belum sempat aku tanyakan padamu, Tuan. Mengapa Anda berada di dunia debu dan bahkan di kota Asura? Tubuh Weeping Soul Beast berkelebat dengan cahaya hitam, dan tekanan spiritual yang sangat besar dari ranah Dewa Tai berkelebat saat diminta. Kami datang untuk Evil Cleansing Pool. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa aku saat ini berada di puncak Golden Immortal dan sedang menjalani Evil Decay, jadi aku ingin meminjam Evil Cleansing Pool di sini. Han Li secara singkat menjelaskan proses memasuki dunia debu. Jadi untuk kolam pembersihan jahat. Namun, saya khawatir itu tidak akan mudah. Kolam pembersihan jahat ada di distrik pembersihan jiwa, yang merupakan tanah suci kota Asura. Sekarang aliansi 3 alam akan pergi di luar, jumlah orang luar di kota telah meningkat pesat. Saya khawatir keamanan di sana akan semakin ketat, kata Weeping Soul Beast dengan cemberut. Mendengar ini,
Wajah Han Li sedikit menggelap. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, si Chuang Kong dan yang lainnya berjalan mendekat. Aura mereka berjatuhan, dan jelas bahwa mereka telah melanggar batasan di tubuhnya. Terima kasih, rekan Weeping Soul Beast, karena telah menyelamatkan kami kali ini. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Si Chuang Kong dan yang lainnya membungkuk ke arah Weeping Soul Beast. Karena kamu adalah teman tuanku, kamu tidak harus bersikap sopan. Ini adalah barang-barang Anda, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda terlebih dahulu. The Weeping Soul Beast melambaikan tangannya saat berbicara. Sebuah cahaya menyala di depan mereka berempat, dan peralatan abadi serta alat sihir penyimpanan yang telah diambil sebelumnya semuanya muncul. Terima kasih. Si Chuang Kong dan yang lainnya senang dan buru-buru membereskan barang-barang mereka. Tuan, meskipun Anda tidak akan berubah pikiran dengan mudah, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa Tuan Domain dan para kultivator ranah Dewa Agung lainnya saat ini berada di Valen Lake Region, jadi mereka tidak punya waktu untuk menanganinya. Dengan hal ini, pertahanan kota Asura berada pada titik terlemahnya saat ini. Jika Anda ingin melarikan diri dari kota Asura, saya dapat membawa Anda keluar, tetapi waktu sangat penting, jadi Anda harus pergi secepat mungkin. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri, kata Weeping Soul Beast setelah ragu-ragu sejenak. Han Li menoleh ke Husan dan yang lainnya, dan alisnya berkerut ketika dia melihat bahwa mereka semua penuh dengan luka dan ekspresi putus asa di wajah mereka. Namun, tatapan tegas segera muncul di matanya. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jika kita kembali sekarang, bukankah kita akan menderita sia-sia? Selain itu, kondisi saya saat ini tidak memungkinkan saya untuk mundur. Jika ada di antara kalian yang tidak mau melanjutkan, kalian bisa pergi sekarang, desah Han Li. Kondisiku hanya lebih buruk darimu, jadi aku juga tidak mau menyerah sekarang, kata Bai Lian sambil terkekeh. Aku tidak punya kebiasaan menyerah di tengah jalan, jawab Husan sambil tersenyum, dan bibirnya sedikit berkedut seolah-olah luka dalamnya telah diperparah. Rumah asal luas kita tidak membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan, jadi jika kita menyerah sekarang, bukankah kita akan menderita kerugian besar? Selain itu, aku akan membuat mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan, si kata Chuan Kong sambil mengangguk. Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana, Tuan, kata Weeping Soul Beast dengan anggukan. Jumlah kita terlalu banyak, jadi akan sangat merepotkan bagi kita untuk bergerak. Sebelum kita mencapai lubang api karmik, harap tunggu di harta tempat tinggalku, kata Han Li setelah jeda singkat. Segera setelah itu, proyeksi bunga melintas di jarinya, dan gerbang cahaya perak setinggi sekitar 10 kaki muncul. Gerbang cahaya perak terbuka untuk mengungkapkan lantai pertama bangunan bambu, dan ki spiritual yang kaya dari langit dan bumi mengalir keluar dari dalam, membuat Husan dan yang lainnya yang sudah lama tidak bersentuhan dengan kekuatan spiritual merasa segar. Ini, mungkinkah yang dilelang di paviliun Jadekun? Jika saya ingat dengan benar, itu dibeli oleh seorang tetua dari Gunung 100 Zhao. Husan mengerutkan kening saat melihat ini, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Bukan yang itu, aku mendapatkannya dari tempat lain. Baiklah, silakan masuk dulu. Bangunan bambu ini adalah tempat berkumpulnya ki spiritual di tempat tinggal, dan kepadatan ki spiritual sebanding dengan rata-rata tempat tinggal di alam abadi sejati. Beristirahatlah di sini untuk saat ini dan jangan pergi kemanapun, kata Han Li tanpa penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar ini, Magic Light melangkah ke dalam bangunan bambu, dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka ke arah Han Li sebelum mengikutinya masuk. Semua batasan di Flowery Brand Heavens Paradise diaktifkan pada saat yang sama, dan rumah bambu juga disegel. Husan dan yang lainnya secara alami menyadari hal ini,
tetapi mereka hanya kagum dengan banyaknya ki spiritual di dalam rumah bambu. Mereka duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Setelah menutup harta tempat tinggal, harta Hanli, lalu dia mengerang. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia masih tidak tahan dengan siksaan menyiksa yang berulang-ulang sebelumnya, belum lagi erosi yang kuat dari cacing jiwa Nether, kerusakan jiwanya bahkan lebih tak terlukiskan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Jiwa yang menangis bertanya dengan cemas. Hanli melambaikan tangannya, mengeluarkan pil emas, dan menelannya sebelum menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mengeluarkan senyum jelek. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Sulit untuk mengatakan apakah perjalanan ini akan menjadi berkah atau bencana. Tuan, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Jiwa yang menangis bertanya dengan cemas. Semakin lama saya tinggal di dunia debu, semakin korosif ki jahat. Saya memiliki firasat bahwa jika saya tidak bergegas ke kolam pembersihan jahat, saya tidak akan mampu menekan pemusnahan jahat. Pada saat itu waktu, bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkanku, kata Hanli dengan senyum pahit. Area pembersihan jiwa adalah tempat khusus bagi orang-orang dari suku 9 Nether. Meskipun saya dihargai oleh Tuan Domain, saya hanya bisa masuk bersamanya. Saya tidak diizinkan untuk tinggal di sana pada hari-hari biasa. Oleh karena itu, jika kami ingin memasuki area pembersihan jiwa, kami hanya dapat mengambil jalur yang Anda ambil sebelumnya. Jiwa menangis mengangguk. Jika kita mengambil jalan api karma, bukankah kita akan mengkhawatirkan pembatasan di dalam? Hanli bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Namun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita memasuki area pembersihan jiwa, kata jiwa menangis sambil tersenyum. Hanli menghela nafas, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Mari kita pergi ke sana dulu. Tuan, tolong tahan sebentar. Aku akan membawamu keluar sekarang. Jiwa menangis mengangguk. Setelah mengatakan itu, ia mengguncang pergelangan tangannya, dan rantai merah muncul dari udara tipis. Dengan puff, itu menembus bahu Hanli. Hanli sedikit mengernyit, tapi dia tidak bersuara. Persis seperti itu, Weeping Soul menahan Hanli dan keluar dari tingkat ke-9 penjara abis. Identitasnya di ras neraka ke-9 adalah spesial, dan bahkan kultivator ranah Dewa Emas biasa dari ras neraka ke-9 sedikit takut padanya, apalagi budak roh biasa. Jadi jalannya mulus sepanjang jalan, dan bahkan sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang berani maju dan menyelidikinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk meninggalkan penjara abis. Setelah beberapa belokan di lorong bawah tanah, mereka tiba di luar Karmic Flames. Setelah melewati lorong yang panjang, Hanli segera melihat sosok tinggi dan kekar berdiri di sisi lorong yang mengarah ke lubang api. Itu tidak lain adalah Su Liu, yang telah disempurnakan menjadi boneka. Matanya tanpa ekspresi saat dia menatap lurus ke depan. Tangannya disilangkan di depannya, dan kapak bermata dua serta palu meteor yang terhubung dengan rantai di telapak tangannya disilangkan di punggungnya. Hanli melihat luka jahitan di tubuhnya lagi, dan dia masih merasa itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mantan pengawas pengadilan surgawi ini, tetapi mereka berdua berasal dari dunia abadi. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa tidak bersimpati padanya. Hanli dikawal ke pintu masuk gua oleh Weeping Soul Beast. Saat dia hendak masuk, Su Liu tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram, dan kapak raksasa serta palu meteor ditarik ke tangannya oleh rantai hitam. Dia kemudian bergeser ke samping dan memposisikan dirinya di tengah jalan. Melihat ini, jiwa menangis sedikit mengernyit. Dengan lambaian tangannya, gumpalan aura hitam yang memancarkan tanda muncul. Itu melayang di depan wajah Su Liu sejenak, lalu terbang kembali ke tangannya.
Melihat ini, Su Liu menyingkirkan senjatanya dan kembali ke samping, kembali ke keadaan semula yang tercengang. Han Li dan jiwa menangis berjalan melewati pintu dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di jembatan. Kandang yang memenjarakan Immortal Exalt of Heat dan Qirong masih tergantung di bawah jembatan. Han Li berhenti ketika dia semakin dekat. Apa yang salah? Apakah Anda mengenal mereka, Guru? Jiwa menangis melihat ke bawah jembatan dan bertanya. Apakah kamu punya cara untuk menghapus batasan pada mereka? Han Li bertanya setelah merenung sejenak. Tidak sulit untuk menghapus batasan pada mereka. Dengan 9 token Serenity saya, itu hanya akan mengambil beberapa napas. Namun, keduanya telah terpanggang oleh aura yang sangat buruk terlalu lama. Mereka mendekati keadaan setengah tikus abadi. Saya khawatir setelah batasan dihapus, mereka akan kehilangan kendali atas pikirannya lalu mengamuk. Jiwa yang menangis berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu selamatkan mereka dulu. Kesampingkan masalah menghilangkan batasan untuk saat ini. Han Li mengangguk dan memesan. Itu mudah. Jiwa menangis terbang ke bawah dengan goyangan tubuhnya. Dia membuat segel tangan dan menunjuk ke sangkar besi belasan kali. Jejak pola jimat segera muncul di sangkar besi. Setelah sedikit kilatan cahaya merah gelap, ia menghilang, dan pintu kandang yang tertutup segera dibuka. Raja Abadi Api Panas bersandar di sudut kandang. Dia sama sekali tidak menyadari hal ini dan tetap tidak tergerak. Di sisi lain, Qirong perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Han Li dan jiwa yang menangis. Jejak kebingungan dan kepanikan muncul di matanya, tetapi dia tidak bergerak. Kamu tidak kehilangan akal, tetapi batasan pada tubuhmu tidak dapat dihilangkan. Jika kamu bisa berdiri, maka keluarlah sendiri. Ekspresi Han Li tidak berubah. Qirong terdiam sesaat. Tanpa berkata apa-apa, dia perlahan berdiri dan membantu Hot Flame berdiri. Ayo masuk, kita bicara nanti. Han Li melambaikan tangannya dan pintu cahaya perak muncul di depan mereka. Qirong menatapnya dalam-dalam. Dia masih tidak mengerti mengapa dia ingin menyelamatkannya. Dia membantu Raja Abadi Api Panas ke dalam gedung bambu. Jiwa menangis terbang ke sisi Han Li. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menutup Flowery Brand Paradise. Tuan, tolong tunggu sebentar. Ketika keduanya mencapai ujung jembatan yang rusak, jiwa menangis berkata. Dengan itu, cahaya merah gelap menyinari tubuhnya. Dia jatuh ke dalam api karma lalu menghilang. Setelah sekitar 30 napas waktu, api hitam di kolam api tiba-tiba naik. Sesosok terbang keluar. Itu adalah jiwa yang menangis. Oke, batasan di dasar kolam dan pintu masuk telah disegel untuk sementara. Kamu bisa pergi sekarang tanpa khawatir. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan bersih. Terima kasih. Han Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Yu Luo, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara tegas datang. Hati Han Li menegang. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria parubaya kurus dengan mata ramping dan kulit pucat seperti hantu air berjalan keluar dari pintu. Di lengannya ada binatang putih berbulu yang tampak seperti kucing macan tutul. Itu adalah kayu hantu, kultivator ranah Dewa Agung yang dia lihat di benteng boneka. Di belakangnya berdiri lusinan boneka berbentuk aneh dan budak roh. Su Liu, yang berubah menjadi boneka, ada di antaranya. Dia memegang kapak raksasa bermata dua dan palu meteor di tangannya. Penatua kayu hantu, aku dibawa perintah tuanku untuk membawa orang ini untuk dibakar oleh api karma. Aku akan membawanya kembali ke penjara Serene sebentar lagi, kata jiwa menangis tidak tergesa-gesa. Kayu hantu menyipitkan matanya yang ramping dan melihat rantai merah di tangan jiwa menangis. Ketika dia melihat bahwa itu telah menembus dada Han Li, dia mengangkat alisnya dan berkata perlahan, penguasa wilayah sedang mengawasi wilayah Danau Jatuh. Tuan wilayah saat ini mengawasi wilayah Danau Jatuh.
Sebelum Penatua Yin Zuan mengasingkan diri, dia secara khusus menginstruksikan saya untuk menjaga distrik Luosheng. Dia juga menginstruksikan saya untuk tidak melaporkan masalah ini kepada tuan wilayah untuk sementara waktu. Di mana Anda mendapatkan perintah master wilayah? Jiwa yang menangis tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia hanya menarik rantai merah dari tubuh Han Li. Dua lubang berdarah yang tertinggal di tubuh Han Li dengan cepat menutup dan kembali normal. Apakah kamu benar-benar akan mengkhianati penguasa wilayah dan menolak untuk kembali? Ghostwood berkata dengan cemberut. Sedikit keraguan melintas di wajah Weeping Soul dan berkata, setelah masalah ini selesai, saya akan mengakui kesalahan saya kepada tuanku. Jika Penatua Ghostwood bersedia melepaskan saya hari ini, saya pasti akan membayar Anda dengan murah hati dalam masa depan. Huff. Keras kepala, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kayu hantu mendengus dingin. Dia membungkuk dan meletakkan binatang putih di kakinya. Pria kecil itu pertama-tama menggosok kaki Han Li, lalu berdiri seperti manusia. Matanya berputar saat memamerkan taringnya pada Han Li. Kemudian, ia berbalik dan melompat ke arah pintu.